sejak SMP kelas 1 itu sudah ngajar sekolah minggu. Jadi secara otodidak saya belajar ini setiap sekolah minggu, tapi sekolahnya tidak hanya hari Minggu. Tapi hari Selasa, hari Kamis, dan hari Sabtu, saking semangatnya itu. Tapi adik-adik saya itu juga semangat itu. Minggunya itu khusus kerja bakti di wihara itu. Oh, wihara. Jadi saya udah seneng ngajar itu sudah sejak kecil, sejak kelas 1 SMP itu. 99 Bu pas konfliknya. Nah, terus sekolah semua kan libur. Gimana caranya kita tetap dapat pendidikan? Nah, ibu bapakku itu berangkatkan aku ke Jakarta buat tetap sekolah lanjut walaupun terlambat. Tetap harus lanjut. Nah, balik lagi dari hal itu, makanya dari hal itu aku merasa bahwa ini kalau kehidupan seperti ini, konflik kayak gini, konflik agama ya, apalagi ya kan, Sara kan, Islam Kristen, kita nggak akan berkembang. Kalau ritual keagamaan di keluarga itu pasti semuanya di tangan perempuan, di tangan ibu. Iya. Terus bagaimana kita sebagai ibu yang menjalankan tradisi ritual yang berada di keluarga, kemudian kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan anak-anak yang Gen Z, dengan anak-anak Gen Alpha, itu kita harus bisa mengadaptasi pembelajaran yang Hindu notabene-nya itu penuh dengan tradisi dan dengan anak-anak yang hidup dengan dunia digital. Jadi ada satu anak senternya si Don. Don ini tuh pengennya bumi berputar cuma buat dia. Pengennya semua orang itu hanya menyorot kepadaku. Nah itu yang kadang kecenderungan anak-anak eksklusif. Semua orang harus mengerti aku. Semua orang harus tahu aku ini kesulitan. Tapi aku nggak mau tahu orang kesulitan. Nah, gimana ya caranya supaya aku menjadi jembatan? Kalau di Don itu dibilang sama ada satu anak sahabatnya Don namanya Mae. Mae itu bilang gini, Don dengerin dulu. Kadang kita tuh lupa untuk mendengarkan. Tidak mau cari Iya. pendengar yang baik. Betul, kadang kita tuh lupa untuk ngedengerin gitu ya. Apa sih yang jadi hambatan orang lain? Apa sih yang menjadi tantangan orang lain? Orang lain itu kesulitannya apa? Oh kamu mayoritas, kamu nggak mungkin punya kesulitan. Kan kebanyakan rata-rata perempuan, apalagi yang minoritas, ya kan? Ini tuh takut buat bicara. Jadi menurut saya gini satu pesannya, apapun itu yang kita rasain, jangan takut untuk bersuara. Bermimpi juga jangan ditahan. Jadi jadilah diri sendiri. Jangan takut dan janganlah menyerah jika melakukan sesuatu. Balik lagi kita di ruang perjumpaan. Ya, hari ini kita happy banget loh ketemu lagi bareng sama Kak Jocelyn. Dari mana Kak? Palangkaraya. Palangkaraya, jauh. Ini kita lagi ada di Semarang. Bu Brui dari mana? Dari Temanggung. Dari Temanggung. Kalau Kak Manda? Dari Kalimantan Barat sekaliannya. Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Kak Umi terakhir. Dari mana ya? Bisa tebak nggak? Dari rumahnya Iis Dahlia bukan? Bukan ya ternyata. Dari Ambon Manise. Ambon Manise, statue dulu dong Kak, kasih statue. Iya, hari ini kita ngobrol sesuatu hal yang sangat seru ya. Nanti dijelasin secara lebih singkat ya Kak, latar belakangnya apa, ngajarnya apa gitu ya. Perkenalkan dulu, kalau tadi ada Kak Jocelyn, ada Kak Umi, ada Kak Manda, ada Bu Brui, saya Dela dari Kalimantan Timur. Nah hari ini kita itu spesial banget, kita akan ngobrol dengan para guru perempuan lintas iman, lintas budaya. Ya, untuk yang pertama kita mau melihat kalau guru-guru perempuan itu di Indonesia itu banyak sekali. Kalau bahkan kecenderungannya, stereotipnya
guru itu adalah perempuan. Nah, mau tanya nih Bu Brui, kalau misalnya soal perjalanan hidup. Wah, berat banget nih langsung. Langsung perjalanan hidup ya. Sebagai perempuan beriman. Nanti Ibu juga tolong sampaikan Ibu backgroundnya apa sih, ngajar apa gitu ya. Terus ada nggak ya momen yang paling membentuk cara mendidik dan membimbing anak-anak di generasi sekarang? Ibu tahu ya, generasi sekarang itu ada Gen Z, Gen Alpha, bener ya, udah semakin ragam bahasanya. Nah gimana Bu, ada nggak momen-momen itu? Baik, sebelumnya saya sampaikan bahwa background saya itu saya dari guru agama Buddha, mengajar mata pelajaran agama Buddha di sekolah. Jadi saya guru mapel. Oh, guru mapel. Iya. Kemudian ada momen-momen tertentu yang membuat saya menjadi sampai seperti sekarang atau saat ini. Jadi saya itu cuman anak tukang ojek, kalau katakanlah. Sekarang kan kalau Grab, ojek itu kan sudah lazim. Kalau dulu kan tukang ojek itu ya profesi yang sebenarnya ya sering direndahkan gitu kan. Katakanlah memala atau apa, padahal kan itu kan memang hasil kerja itu kan. Itu jadi saya anak seorang tukang ojek yang notabene hanya cukup untuk buat makan, secara ekonomi itu masih kurang. Jadi untuk melanjutkan sekolah itu sangat minim, biaya untuk melanjutkan sekolah itu tidak ada. Maka ketika saya itu lulus SMP, mau lanjut ke SMA, mau lanjut ke SMA ini saya harus berhenti dulu 1 tahun. Karena saya kan 4 bersaudara. Kalau zaman dulu itu sekolah kan bayar, tidak ada istilah beasiswa atau bantuan dari bos seperti sekarang kan nggak ada kan. Jadi kan harus membiayai 4 anak, sementara kan hanya tani dan ojek gitu kan nggak mungkin. Itu akhirnya bapak saya bilang, Dok, kalau kamu mau lanjut sekolah, kamu harus nunggu kakak kamu selesai dulu, baru kamu nanti masuk sekolah. Maka saya berhenti dulu 1 tahun. Kira-kira apa ya kalau berhenti itu yang saya lakukan ya? Tahu nggak? Scroll TikTok belum Oh, ya? scroll TikTok belum ada ya? HP saat Belum itu. ada masa itu. Jadi dalam kurun waktu 1 tahun itu yang saya lakukan itu bekerja. Saya pernah diajak kerja di asrama PT Kertas Bekasi Teguh dalam kondisi masih dengan badan yang kecil, gitu, masih kecil, lulus SMP. Iya, jadi 14 tahun lah katakanlah, itu sudah kerja di asrama selama 8 bulan dan saya nabung itu, kemudian saya bisa melanjutkan kembali ke jenjang SMK ya. Waktu itu nggak ada gambaran saya mau lanjut kuliah, yang penting saya lulus SMA itu, SMK nanti saya bisa kerja. Itu terus saya sejak SMP kelas 1 itu sudah ngajar sekolah minggu. Jadi secara otodidak saya belajar ini setiap sekolah minggu, tapi sekolahnya tidak hanya hari Minggu. Tapi hari Selasa, hari Kamis dan hari Sabtu, saking semangatnya itu. Tapi adik-adik saya itu juga semangat itu. Minggunya itu khusus kerja bakti di wihara itu. Oh, wihara. Jadi saya udah seneng ngajar itu sudah sejak kecil, sejak kelas 1 SMP itu, meskipun yang dulu itu pengajar lamanya senior itu kan pergi, setiap yang senior pergi ke kota, kemudian kan vakum, nggak ada yang ngajar sekolah minggu. Maka saya mencoba memberanikan diri dengan otodidak, belajar nyanyian, kemudian baca kitab, belajar khotbah, cerita dan lain sebagainya itu. Kemudian ada orang yang nawarin beasiswa ke saya, Brui kamu harus sekolah lagi. Kamu kalau berhenti di sampai jenjang SMA saja, kamu nggak punya masa depan. Itu akhirnya saya kuliah dengan bantuan beasiswa itu. Kesulitan-kesulitan itu saya modal saya sih cuman semangat. Saya nggak terlalu pinter, cuman saya modal semangat dan tekad yang kuat. Tetangga saya sering bilang, Brui ngapain kuliah, kan kamu sudah punya anak, mbok berhenti saja. Itu pasti itu yang gembosi semangat saya. Tapi saya nggak lah, ini bagian dari perjalanan hidup saya yang harus saya jalani. Jadi saya hanya punya semangat, konsisten. Saya percaya bahwa keadaan pasti berubah dan saya sendiri yang harus mengubahnya, bukan orang lain. Yang saya tangkap ya Bu, ternyata perempuan itu juga harus ambisi ya.
Ya, Kita- itu boleh salah satunya yang menjadi motivasi. Kalau nggak ada ambisi, nggak, ya katakanlah cita-cita lah, tapi Cita-cita. tidak boleh terobsesi. Obsesi Iya. benar. Jadi tetap tahu jarak larinya, tapi tetap nggak mau ketinggalan dari yang lain. Konsisten. Konsisten. Bahkan di eranya Bu Brui juga pendidikan itu penting banget, apalagi di sekarang ya. Ngomongin tentang momen-momen kehidupan, terima kasih sekali ya Bu Brui, sangat menginspirasi kita semua, juga teman-teman yang lagi nonton. Kalau dari Kak Umi Salama, aku tuh mau tanya, gimana sih menurut Kak Umi ajaran agamanya Kak Umi itu memberikan makna gitu ya bagi kehidupannya Kak Umi sendiri dan memberikan kekuatan dalam Kak Umi itu bisa menjalankan peran sebagai, kita anggapnya kita bilang perempuan lah. Karena kan tadi udah dari Bu Brui, bagaimana Bu Brui memperjuangkan pendidikannya gitu ya di tengah ekonomi sulit ya, di tengah keelitan itu. Nah kalau dari Kak Umi gimana? Dari keagamaan memberikan makna kekuatan Dari aku. bagi perempuan. Kalau dari Islam sendiri, dari zaman Rasulullah, Nabi kami Muhammad SAW, seorang perempuan itu sudah dimuliakan. Kita ini perempuan, ya Bu ya, guru, ibu, ya kan. Kita ini kan seorang ibu ya kan, apalagi guru kan, kita madrasah pertama untuk anak kita. Di sekolah kita memberikan pengajaran untuk anak-anak, di rumah kita juga tidak mengabaikan tugas kita sebagai seorang ibu. Dan sebagai seorang istri tentunya Bu. Iya, di tengah keberagaman yang ada kan Kak Umi juga dari Ambon ya. Nah gimana tuh di Ambon keberagamannya bagaimana dan bagaimana agama memperkuat Kak Umi di tengah keberagaman itu? Kalau ini cerita sedikit ya. Aku kan lahir kalau anak Gen Z sama Gen Alpha kan tidak dapat kerusuhan ya. Ya. Pasca kerusuhan itu kan aku kelas 2 SD. Kelas 2, kelas 4 ya. 2001. Nah, 99 Bu pas konfliknya. Nah, terus sekolah semua kan libur. Gimana caranya kita tetap dapat pendidikan? Nah, ibu bapakku itu berangkatkan aku ke Jakarta buat tetap sekolah lanjut walaupun terlambat. Nah, tetap harus lanjut. Nah, balik lagi dari hal itu, makanya dari hal itu aku merasa bahwa ini kalau kehidupan seperti ini, konflik kayak gini, konflik agama ya, apalagi ya kan, SARA kan, Islam Kristen, kita nggak akan berkembang. Betul. Nah, dengan LKLB ini, Nah, aku tambah belajar lagi bahwa mencintai agama sendiri itu dengan apa coba? Dengan apa? Nah, dengan apa? Dengan tulus. Dengan tulus. Iya, tentu. Mencintai agama sendiri itu dengan cara mengaplikasikannya tuh mencintai agama yang lain juga. Gitu. Jadi kita memang harus saling Membangun, ya, saling menghargai. Seperti itu. Saya kan ngajarnya di madrasah. Nah, bagaimana caranya itu? Kalau madrasah kan Islam saja, tidak ada Kristen, ya kan? Tapi teman-teman kuliahku kan Kristen. Nah, terus teman-teman kuliahku Kristen. Aku juga itu kemarin-kemarin waktu SMP, kemarin kayak kemarin. Kemarin waktu itu masih zaman-zaman sekolah SMP, SMA, kegiatan tuh kan banyak. Nah, ekstrakurikuler itu di bidang pencak silat. Ketemu sama kontingen-kontingen lain dari berbagai latar budaya, agama. Nah, jadi udah biasa kalau menurutku. Nah, sekarang penerapannya nih buat anak-anakku yang di madrasah nih kayak mana? Aku terus genjot terus, entah nanti pembelajarannya bahasa Indonesia ya. Sebelumnya ya, mohon maaf ya ibu-ibu, saya ini guru bahasa Indonesia. Nah, pembelajarannya gimana? Sisipi tuh pantun, puisi yang menceritakan tentang keberagaman agama seperti itu. gitu. Bener ya, keberagaman itu sebenarnya indah banget dan bahkan Indonesia dari awal mulanya udah beragam gitu ya. Dari awal mulanya itu udah sangat amat beragam. Jadi keberagaman itu kadang bisa dibilang sangat indah, tapi nggak mudah loh untuk menghadapinya gitu ya. Makanya beruntung sekali kita ditangkap ya sama teman-teman dari literasi keagamaan lintas budaya. Semakin memahami banyak agama, bukannya semakin kita seteru, tapi bahkan kita jadi makin kolaboratif.
Buktinya sekarang kita bisa ngobrol antar budaya, antar Dan ternyata teman beda agama itu asik. bener banget. Kadang kita yang penasaran stereotipnya, oh kalau orang yang ini dia pasti begini. Emang iya? betul. Oh, enggak kok. Oh ternyata enggak ya gitu. Jadi bener-bener membuka wawasan banget ya buat kita semua. Nah itu tadi yang saya bilang, keberagaman itu tuh indah, tapi emang nggak selalu mudah kita hadapi, dan itu menjadi tantangan kita hari-hari ini. Nah, saya mau tanya, kita balik ke Kalteng, Kalimantan Tengah, sentralnya ya. Kita ke Kalimantan Tengah. Kalau misalnya saya tanya tentang keberagaman gitu ya, sama Kak Jocelyn, apa sih tuntutan yang paling nyata? Tuntutan yang realitasnya gitu ya, kita melihat kakak menghadapi gitu sebagai perempuan, sebagai guru perempuan gitu ya, dalam konteks keberagaman agama di sekolah, realitanya itu gimana sih? Oke, sebelumnya saya adalah guru pendidikan agama Hindu. Di jenjang SMA. Jadi di SMA itu kalau kita tahu, mungkin ibu-ibu di sini tahu, kakak-kakak di sini juga tahu, kalau Hindu itu identik dengan tradisi, identik dengan ritual. Kebetulan saya suku Bali. Oh, Bali. Iya. Tapi Kebetulan saya suku Kalteng Bali. ya? Jadi kalau Hindu itu ritualnya pasti identik dengan budaya. Jadi tuntutan ininya bagaimana sih kita yang jadi perempuan nih, kalau ritual keagamaan di keluarga itu pasti semuanya di tangan perempuan, di tangan ibu. Iya. Terus bagaimana kita sebagai ibu yang menjalankan tradisi ritual yang berada di keluarga, kemudian kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan anak-anak yang Gen Z, dengan anak-anak Gen Alpha, itu kita harus bisa mengadaptasi pembelajaran yang Hindu notabene-nya itu penuh dengan tradisi dan dengan anak-anak yang hidup dengan dunia digital. Wah, betul. Jadi kita harus bisa mengadaptasi pembelajaran seperti itu. Ada pula tantangan dari kami sebenarnya. Jadi Hindu itu minoritas di daerah-daerah selain Bali sepertinya ya. Iya, kalau yang mayoritas itu mungkin di Bali aja yang Hindunya. Nah kalau di Kalimantan Tengah khususnya saya ini kan guru di SMA 6 Palangkaraya. Saya ini hanya ada 15 siswa dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi kami belajarnya itu tidak diberikan ruangan khusus untuk belajar agama. Jadi kami kadang-kadang belajarnya di perpustakaan, kadang belajarnya di ruang BK, kadang kalau ada kursi-kursi di bawah pohon, ya kita juga Santai bisa di situ seperti ya. itu. Pokoknya kita berpindah-pindah di mana tempat yang cocok, yang pas untuk belajar. Kalau perpustakaan kadang-kadang kan rame, tidak selalu sepi kan perpustakaan. Kadang rame, jadi kami tidak bisa belajar juga kalau rame. Jadi bisa kita ke ruang BK, bisa ke bawah pohon. Iya, relatif sama dengan saya. Iya. Awal tahun 2003 sampai 2008 itu juga seperti itu. Jadi tidak punya tempat yang khusus. Jadi gurunya sendiri itu sering masuk angin, sering sakit karena langsung kan terpapar dari udara dan angin, tiupan angin itu kalau kita mengajarnya di luar. Jadi kadang kalau di lab IPA belum sampai selesai nanti udah kembali lagi yang anak-anak itu ya, kita udah nyapu ruangan 9x7 itu kan, tiba-tiba kita belum selesai ngajar lagi jelasin bla 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 bla, kemudian anaknya ada yang datang itu kan, karena kita kan kadang nggak connect jadwalnya itu kan, sehingga siapapun bisa datang kapan saja gitu kan, udah bersihin harus pindah lagi, nanti di situ pindah belum lagi selesai, belum lagi kelar belajarnya, udah ada lah yang datang itu. Jadi tapi sekarang kami sudah dibikinkan ruang agama, yang Kristen ada, ruang agama untuk Buddha juga ada. Itu. Iya. Kalau saya sekarang kebetulan saya sebagai koordinator sanggar, koordinator seni ini di sekolah. Jadi ada ruangan seni
yang isinya itu pakaian tari, alat-alat musik tari, alat-alat musik drum, keyboard dan lain-lain. Itulah yang saya manfaatkan untuk belajar agama. Itu ruangannya kecil, 4x4 mungkin. Tapi tetap saya bagaimanapun saya mengusahakan supaya anak-anak itu bisa belajar dengan tenang. Jadi kalau belajar di perpustakaan dia akan mendengar kanan kiri ada yang bicara. Begitu juga yang di pohon. Kan dari ruangan-ruangan itu terdengar guru-guru lagi ngajar dan lain-lain. Saya pengennya anak-anak itu benar-benar fokus untuk belajar. Jadi walaupun kami itu pakai karpet aja, jadi anak-anak itu menulis di lantai. Kami belum dapat, ini sih janji dari atasan akan ada dikasih meja. Semoga secepatnya. Iya itu. Oke, seru banget ya. Walaupun di tengah perbedaan, kita tuh kan kadang perbedaan itu kompleks banget ya. Kayak situasinya itu benar-benar kompleks. Tapi kita dituntut untuk bukan cuma nuntut situasinya, bukan cuma nuntut keadaannya, tapi kita berkarya loh. Buktinya pohon. Cuman seonggok pohon aja, sebatang pohon aja bisa jadi sarana belajar. Bisa jadi sarana menimba ilmu juga gitu ya. Nah kalau misalnya dari saya itu SMA Kristen IPK Balikpapan ya. IPK ada beberapa tempat, salah satunya ada di Balikpapan. Nah kadang kalau saya, gimana ya caranya menjadi jembatan? Ibu-ibu udah nonton ini belum? Animasi Jumbo? Ya, Udah? Belum nonton ya? Aduh nanti ini ada spoiler sedikit. Tapi di animasi Jumbo itu tuh karya anak Indonesia ya, itu bagus banget animasi Jumbo. Ada banyak banget visual dari berbagai daerah anak gitu ya. Nah, jadi ada satu anak senternya si Don. Don ini tuh pengennya bumi berputar cuma buat dia. Pengennya semua orang itu hanya menyorot kepadaku. Nah, itu yang kadang kecenderungan anak-anak eksklusif. Semua orang harus mengerti aku. Semua orang harus tahu aku ini kesulitan. Tapi aku nggak mau tahu orang kesulitan. Nah, gimana ya caranya supaya aku menjadi jembatan? Kalau di Don itu dibilang sama ada satu anak sahabatnya Don namanya Mae. Mae itu bilang gini, Don dengerin dulu. Kadang kita tuh lupa untuk mendengarkan. Iya, tidak mau jadi Iya. pendengar yang baik. Betul, kadang kita tuh lupa untuk ngedengerin gitu ya. Apa sih yang jadi hambatan orang lain? Apa sih yang menjadi tantangan orang lain? Orang lain itu kesulitannya apa? Oh kamu mayoritas, kamu nggak mungkin punya kesulitan. Nah itu kecenderungan banyak anak. Jadi gimana ya caranya saya supaya menjadi jembatan? Awalnya saya akan membuat ruang aman dulu gitu ya. Membuat ruang aman bagaimana mereka bisa mengekspresikan. Mereka itu tuh sebenarnya apa sih yang mereka rasain? Saya jadi pendengar dulu, lalu coba deh kita tanya langsung sama orangnya. Jadi jangan perspektif kita juga, kalau perspektif kita kan kadang orang itu nggak kayak gini kok, ibu bohong. Teman saya itu begini, ibu kan bukan orang ini gitu. Kan pasti dia mikirnya, aku yang rasa bukan ibu. Betul. Gitu kan. Saya yang ngerasa, ibu tuh nggak ngerasa kayak gitu ya. Jadi kadang saya bilang kok, ya udah yuk kita cari narasumbernya. Kita coba bilang, oke kita coba cari budaya Banjar deh. Katanya orang Banjar itu A, B, C, D. Oke itu stereotipmu. Kita ngobrol sama orang Banjar. Ada yang orang Banjar di sini? Akhirnya dia mulai ngaku, saya bu. Karena selama ini dia terpendam, dia diam. Karena stereotip dari orang sekitarnya. Akhirnya dia, oh orang Banjar gak kayak gitu kok. Oh orang Jawa itu gak lelet kok. Ya kadang orang Jawa dibilang, ini lemot, saya Jawa ya walaupun saya tinggal di Balikpapan. Iya orang Jawa itu lemot. Enggak, gitu ya, itu kadang stereotip orang-orang. Nah seru banget ya kalau kita ngomongin tentang keberagaman yang unik, keberagaman yang memang indah sekali gitu ya. Nah kalau misalnya satu hal, Kak Manda dulu deh. Dari Kak Manda, satu hal ya. Kak Manda ini misalnya cuma bisa menyampaikan satu pesan. Waduh, berarti harus pesan yang mendalam ya, nggak boleh pesan singkat, nggak boleh. Iya harus pesan mendalam, satu aja pesan penting gitu ya untuk mereka. Mereka itu dalam tanda kutip, walaupun Kak Manda juga guru ya, tapi kita coba bilang dari anak-anak atau generasi kita yang sekarang.
ya. Satu pesan apa sih yang kakak pengen ngomongin sama mereka? Apa yang mereka perlu dengar supaya mereka tuh bisa terus maju dan generasinya generasi yang unggul nih? Kebanyakan rata-rata perempuan, apalagi yang minoritas, ya kan? Ini tuh takut buat bicara. Jadi menurut saya gini satu pesannya, apapun itu yang kita rasain, jangan takut untuk bersuara. Bermimpi juga jangan ditahan. Jadi jadilah diri sendiri. Jangan takut dan janganlah menyerah jika melakukan sesuatu. Mimpi aja, iya kan? Bu Brui, bermimpi menjadi orang yang berpendidikan. Walaupun ditahan setahun, tapi tetap jalan. Seperti Kak Jocelyn juga. Iya, bermimpi untuk kita kayaknya punya ruangan deh satu. Ternyata diwujudin nih mimpinya. Iya, kita tuh kadang mimpi yang tinggi tapi ketika diwujudin kita kaget gitu. Nah iya, jadi bener katanya Kak Manda, jangan ditahan mimpinya. Katanya bermimpilah setinggi langit, nanti kalau jatuh akan jatuh bersama bintang-bintang. Iya, itu statement yang sangat indah sekali, sangat baik sekali gitu ya buat generasi-generasi yang sekarang, Gen Z, Gen Alpha, walaupun kita mungkin tantangannya itu bukan lagi kerusuhan, tantangannya itu bukan lagi pengekangan kebebasan, tapi tantangan kita itu adalah teknologi. Bener ya? Betul. Nah, untuk menutup sesi kita, aduh sedih banget ya, kita udah mau menutup sesi. Seru banget. Tapi apa sih harapannya Kak Manda? Kak Manda ini latar belakangnya apa sih? Tadi belum diceritain. Oh, saya ngajarnya itu pendidikan agama Konghucu. Konghucu. Aslinya keturunan Tionghoa. Tionghoa. Oh, semoga obrolan kita ini jadi obrolan yang menguatkan buat teman-teman yang juga lihat kita hari ini ya. Dan semoga LKLB juga makin mengundang banyak daerah lagi ya, banyak tempat lagi, atau mungkin kita akan mengunjungi juga ya teman-teman di luar daerah lagi supaya kita semakin melihat bahwa Indonesia itu kaya banget. Keberagaman itu bukan ancaman, tapi keberagaman itu adalah kenyamanan. Supaya kita jadi lebih berwarna gitu ya. Itu aja, terima kasih buat obrolan kita hari ini. Terima kasih kakak-kakak LKLB juga, buat teman-teman yang mau join nanti. Kita bakal ada program selanjutnya kok, tenang aja. Kalau mau join itu gampang banget, nanti coba dicek di LKLB News, IG-nya ada, TikTok-nya ada, YouTube-nya ada. Jadi Orangnya ada. Orangnya ada, asik-asik, keren-keren ya. Jadi jangan ketinggalan. Saya juga awalnya takut banget gitu ya. Aduh, bisa nggak ya ngobrol? Nyaman nggak ya? Ternyata nggak mau pulang, gimana dong? Dan ini hari terakhir. Iya, nanti semoga kalau LKLB ada program lagi kita bisa ketemu lagi ya. Kakak-kakak, tolong kontak sudah ada kan ya? Oh iya. Kontaknya. Oke, itu aja dari kita. Nanti kita jumpa lagi di ruang perjumpaan dengan orang yang berbeda mungkin, dengan formasi yang berbeda, tapi keberagaman yang terus melimpah. Kita akan tutup ini ya. Sampai jumpa di ruang perjumpaan.